warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ariska. Halo Bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di sini saya akan membahas persiapan persalinan. Apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita sudah mendekati persalinan? Tapi sebelumnya yang belum subscribe dan baru join channel ini bisa di-subscribe di bawah ya Bunda. Tekan tanda loncengnya supaya ketika saya upload video Bunda-bunda semua nggak ketinggalan. Oke, happy watching. Persiapan persalinan yang pertama, kita harus tanyakan kepada dokter atau Bu Bidan, kapan sih HPL kita, hari perkiraan lahir bayi kita. Yang kedua, ketika kita periksa hamil, kita harus ditemani oleh suami kita atau keluarga kita. Kenapa? Karena nanti kalau dalam pemeriksaan itu ditemukan hal yang tidak normal atau seperti sungsang, nanti kan kita diajari Bu Bidan tuh gimana caranya mengubah posisi sungsang itu dengan cara kerices, posisi sujud itu. Nah, nanti suami kita bisa mengawasi di rumah Bunda. Kalau kita males-malesan, nanti suami kita bisa mengingatkan. Dan kalaupun ada suami kita sedang pergi bekerja di luar daerah, kita bisa ditemani oleh saudara kita atau orang tua kita. Jadi, kalaupun ada masalah, tidak ada suami, masih ada yang untuk diajak rembukan. Ketiga, kita siapkan tabungan untuk melahirkan. Nah, ini perlu disiapkan karena kita nggak tahu kan nanti proses persalinan kita itu gimana. Yang dimintakan normal, nanti misalnya kok ada komplikasi di tengah jalan harus sesar, itu kan kita sudah siap semua biayanya. Ataupun Bunda juga bisa menyiapkan kartu jaminan kesehatan seperti BPJS atau kartu-kartu yang lain. Kita harus pastikan bahwa kita mengiur tiap bulan. Jadi ketika mau digunakan, jaminan kesehatan kita itu masih aktif dan bisa langsung digunakan. Yang keempat, Bunda harus merencanakan di mana sih Bunda mau melahirkan, mau di puskesmas, di Bu Bidan, atau di rumah sakit. Kita harus mempersiapkan dan harus pikirkan sejak awal. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita kerasa, kita mulus-mulus, kenceng-kenceng, kita nggak bingung-bingung lagi nih, aduh mau melahirkan di mana ya. Jadi langsung bisa, mau ke puskesmas ini, kita langsung menuju ke puskesmas tersebut. Nah, kita perkirakan juga nih, kira-kira ada riwayat kulit enggak, yang misalnya ini hamil kedua, dulu yang hamil pertama sesar apa enggak, normal, ada penyulit yang lain atau enggak. Jadi kita bisa kira-kira nih, besok kita yang hamil kedua ini harus lahiran di mana. Kalau misalnya yang pertama udah sesar, bisa sih yang kedua itu lahiran normal, tetapi tetap harus melahirkan di rumah sakit ya Bunda. Yang kelima, kita harus mempersiapkan semua persiapan baju ibu dan baju bayi serta semua perlengkapan. Kalau kita mau pakai BPJS, kita siapkan KTP, kartu keluarga, kartu BPJS-nya. Jadi, sewaktu-waktu kita sudah kerasa, kita langsung ambil satu tas, semua sudah ada di situ. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, aduh di mana ya KTP-nya, di mana ya kartu keluarganya, ini bajunya yang mana aja yang harus dipakai. Nah itu kan pasti bikin pusing terus lama banget. Jadi Bunda misalnya sudah mau 9 bulan nih, udah masuk bulan ke-9, kita siap-siap tuh bajunya adik, bedong, segala macam kita masukkan ke dalam tas, bajunya ibu, jari dan segala macam kita masukkan ke dalam tas. Serta kalau mau memakai BPJS, kita juga harus siapkan itu semua syarat-syaratnya, kartu keluarga, KTP, dan kartu BPJS-nya. Yang keenam, kita siapkan pendonor. Baik kita menyiapkan lebih dari satu pendonor ya Bunda, karena kita kan nggak tahu nanti yang kita lalui dalam proses persalinan itu. Semoga sih nggak apa-apa, normal-normal aja. Tapi kalau dilalah kita terjadi perdarahan yang banyak dan harus memerlukan donor ya, calon pendonornya. Ini kenapa waktu kita hamil kita harus mengecek golongan darah kita. Nah ini untuk mempersiapkan pendonor ini Bunda. Kalau kita tahu golongan darah kita, oh golongan darahku B, kita bisa cari, oh ada suami kita, ayah kita, atau saudara-saudara kita yang lain yang bergolongan darah B, bisa kita minta untuk jaga-jaga untuk menjadi pendonor kita nanti ketika kita persalinan kalau dibutuhkan.
Yang ketujuh, kita harus mempersiapkan transportasi untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang mau kita tuju. Jadi, untuk para suami harus menyiapkan kendaraan. Ya, kalau misalnya kita belum punya mobil nih, kita bisa minta tolong ke tetangga kita atau ke ambulan desa. Ini kira-kira istri saya melahirkan pada tanggal ini. Nanti kalau sewaktu-waktu kerasa saya pinjam mobilnya ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau waktu-waktu itu kerasa, kita nggak usah bingung-bingung nih, bingung cari mobilnya di mana, cari transportasi yang lainnya di mana. Jadi memperlama ibu yang mau melahirkan sampai ke tempat pelayanan kesehatan yang dituju. Yang kedelapan adalah ibu dan keluarga sudah menyepakati amanat persalinan dan menempelkan stiker P4K ini di depan rumah kita. Jadi warga-warga di sekitar tahu bahwa ada ibu hamil di rumah tersebut. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang butuh bantuan, warga sudah siap untuk membantu. Terakhir, kita juga harus mempersiapkan apa yang ingin kita gunakan setelah melahirkan. Karena kalau kita pakai BPJS, nanti pasti di rumah sakit atau di puskesmas kita ditawari, mau sekalian KB enggak Bu? Biasanya KB-nya KB IUD. Nah, kita harus persiapkan nih, mau KB enggak ya, mau KB IUD apa enggak ya, atau kita milih untuk KB yang lain, nanti bisa diutarakan kepada Bu Bidan yang menolong pada persalinan kita. Jadi kita udah nggak bingung tuh, udah mau melahirkan, mau KB nggak ya, mau KB nggak ya, gitu. Jadi memang banyak sih pilihan untuk ibu menyusui, jadi tidak dipaksakan untuk memakai KB IUD juga. Tapi kan lebih enak ya Bunda kalau setelah melahirkan terus langsung dipasang KB. Jadi kita udah nggak bolak-balik lagi tuh mikirin, wah besok KB apa ya, besok KB apa ya, karena sudah langsung terpasang. Nah, demikian ya Bunda pembahasan pada hari ini, siapan persalinan yang harus kita siapkan ketika kita hamil dan sudah mendekati HPL. Bisa disiapkan di jauh-jauh hari juga bisa, supaya nanti kita buru-buru dan kita masih lebih santai untuk memikirkan persiapan-persiapan tersebut. Oke Bunda, kalau suka sama video ini bisa di like, bisa di komen, bisa di share ke teman-teman Bunda supaya informasi ini lebih bermanfaat. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep happy and healthy. Bye bye.